Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Adi Priyatna dari kelompok 6. Kami di sini akan mempresentasikan tugas MPPL, Manajemen Proyek Perangkat Lunak, yaitu aplikasi yang kami buat berbasis web, yaitu e-bengkel, dengan studi kasus di sini yaitu Bengkel Sriwijaya Oil. Kelompok 6 ini terdiri dari Dedi Nopriadi, Elis Yuniasari, dan saya sendiri Iksan Ari Priyatna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai diagram konteks mengenai sistem e-bengkel yang akan dibuat. Pada sistem e-bengkel kali ini terdapat dua user yang akan menggunakan, pertama di sisi admin dan kedua di sisi konsumen. Pada sisi admin terdapat data inputan yang akan diberikan atau dimasukkan ke dalam sistem e-bengkel tersebut. Yang pertama data admin, data produk, data montir, data antrian, dan sebagainya. Nah, dari sistem e-bengkel tersebut, admin akan atau dapat menerima informasi mengenai admin, produk, montir, antrian, dan segala yang berkaitan dengan sistem yang akan berjalan. Sedangkan pada sisi konsumen memberikan inputan kepada sistem e-bengkel tersebut berupa data pembelian, data konsumen atau data pribadi dia, dan juga data pembayaran. Sedangkan dari sistem e-bengkel tersebut, si konsumen dapat mendapatkan informasi berupa informasi pembelian, informasi produk, informasi montir, dan juga informasi data antrian. Nah, lanjut ke DFD level 0. Nah, pada DFD level 0 ini terdapat 8 buah activity. Nah, untuk activity yang pertama yaitu pemesanan nomor. Pesan nomor tersebut berhubungan langsung dengan konsumen, di mana konsumen memberikan data pribadi kepada sistem e-bengkel tersebut pada activity pesan nomor. Kemudian data pribadi tersebut diteruskan kepada database, disimpan pada sistem e-bengkel pada data antrian. Kemudian dari data antrian tersebut sistem juga dapat mengambil data antrian ya pada activity pesan nomor ini. Nah, dari activity pesan nomor ini konsumen mendapatkan feedback, yaitu daftar antrian atau nomor antrian dia keberapa gitu. Nah, sedangkan pada activity kedua yaitu pesan montir. Nah, activity pesan montir ini berguna untuk konsumen yang ingin melakukan pemesanan montir, karena pada activity pertama kan dia memesan nomor. Nah, setelah memesan nomor dia akan memesan montir atau memilih montir. Nah, pada pemesanan montir ini konsumen memberikan data inputan kepada sistem berupa data pribadi. Nah, dari activity ini diteruskan disimpan pada data montir yang berupa data pribadi dari konsumen tersebut. Nah, kemudian feedback dari activity data montir ini atau pesan montir ini berupa data montir yang akan melakukan pelayanan servis kepada konsumen tersebut. Nah, untuk activity yang selanjutnya yaitu activity ketiga, yaitu pesan produk. Nah, pada pesan produk ini masih berhubungan langsung dengan konsumen. Konsumen memberikan inputan berupa data pribadi dan juga
diteruskan kembali ke untuk data activity pesan produk ini, sistem akan memberikan informasi kepada konsumen terlebih dahulu berupa data produk yang didapatkan dari tabel produk atau data produk yang tersimpan pada sistem. Kemudian konsumen memberikan inputan berupa pesanan produk dan data pribadi untuk melakukan pemesanan produk, dan juga dari inputan konsumen tersebut data produk ini disimpan pada data produk juga. Kemudian dari activity ini konsumen mendapatkan feedback berupa data pembelian yang dia lakukan. Nah, untuk pada activity keempat yaitu pembayaran. Activity ini dilakukan setelah melakukan pemesanan produk tentunya. Nah, pada activity ini konsumen memberikan data inputan kepada activity ini kepada sistem berupa data pembayaran. Nah, dari data activity ini kemudian data pembayaran disimpan pada tabel pembayaran atau data pembayaran atau database pada sistem. Kemudian dari sini konsumen akan mendapatkan feedback berupa struk dari pembelian yang sudah dilakukan. Nah, selanjutnya adalah activity yang kelima. Nah, activity kelima ini berhubungan langsung dengan admin, yaitu data pembayaran, di mana pada activity ini admin mendapatkan informasi pembayaran dari data pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Untuk activity ke-6 yaitu activity pendataan produk. Nah, pendataan produk ini dilakukan untuk mendata produk apa saja yang bisa diakses oleh konsumen pada sistem e-bengkel ini. Nah, pada activity ini admin memberikan data berupa data produk yang kemudian data produk itu disimpan pada tabel produk pada sistem atau database pada sistem e-bengkel ini. Yang mana pada activity ini juga admin tentunya juga dapat melihat produk yang sudah ada pada sistem e-bengkel ini dan juga bisa menambahkan dan juga bisa mengedit seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah activity ketujuh yaitu pendataan montir. Pendataan montir ini berguna untuk berhubungan langsung dengan activity kedua yaitu pemesanan montir. Nah, pendataan montir ini bertujuan untuk mendata daftar montir yang bisa dipilih oleh konsumen. Nah, admin tentunya memberikan data montir kepada sistem pada hal ini pada activity pendataan montir. Kemudian data montir ini disimpan pada data montir atau tabel montir yang terdapat pada sistem e-bengkel. Nah, selanjutnya adalah activity yang ke-8 yaitu pendataan antrian. Pada pendataan antrian ini admin
memberikan inputan berupa data antrian kepada activity ini pada sistem e-bengkel, pendataan antrian, kemudian data antrian ini akan disimpan tentunya pada data antrian. Nah, penyimpanan ini bertujuan untuk memproses data antrian yang sebelumnya telah dibuat oleh konsumen. Jadi konsumen mengajukan antrian, nomor antrian pada sistem e-bengkel ini, kemudian data antrian tersebut dapat dikelola oleh admin, yang mana pengelolaan tersebut berupa approve, terus ya penjadwalan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah tentunya adalah activity login. Nah, login ini khusus untuk admin, karena untuk dapat mengakses sistem e-bengkel ini admin tentunya harus memiliki hak akses untuk dapat mengaksesnya. Yang mana admin memberikan inputan berupa username dan password, kemudian dicocokkan dengan username dan password tersebut dengan data admin. Kemudian dari data admin ini, jika data tersebut sama, maka akan dikembalikan berupa hak akses untuk admin dapat mengakses atau masuk ke dalam sistem e-bengkel tersebut. Demikian penjelasan dari DFD level 1 dan juga tadi dari diagram konteks. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang DFD level 1 dari website e-bengkel yang dibuat oleh kelompok kami. Yang pertama, di sini ada DFD antrian level 1. Untuk DFD antrian ini, konsumen harus memasukkan data pribadi terlebih dahulu untuk pemesanan nomor antrian. Yang selanjutnya, data pribadi tersebut akan masuk ke dalam database antrian, kemudian dari database antrian akan melakukan pembaruan daftar antrian, yang kemudian daftar antrian tersebut akan diberikan kepada konsumen. Jadi, setiap konsumen yang masuk ke dalam website e-bengkel untuk memesan jasa cuci mobil atau cuci motor akan mendapatkan nomor antrian yang sesuai dengan kedatangannya atau sesuai dengan pemesanannya. Yang selanjutnya di sini ada DFD montir level 1. Untuk DFD montir, pertama konsumen akan diberikan daftar montir dari database montir. Kemudian untuk pemesanan montir, konsumen harus memasukkan data pribadi terlebih dahulu dan memilih montir mana yang akan dipilihnya atau digunakannya. Kemudian data pribadi tersebut akan masuk ke dalam database montir. Selanjutnya, daftar montir akan melakukan pembaruan dan akan diberikan kepada konsumen daftar montir yang telah dilakukan pembaruan tersebut. Jadi, jika ada konsumen yang akan memesan montir lagi, maka montir yang sudah dipesan sebelumnya tidak dapat dipesan lagi. Kemudian ada DFD produk level 1. Di sini konsumen akan diberikan daftar produk terlebih dahulu. Kemudian untuk memesan produk yang ada pada website e-bengkel ini, konsumen harus memasukkan data pribadi dan memasukkan dan memilih produk apa saja yang akan dibelinya. Selanjutnya, dari database produk akan melakukan data pembelian yang dibeli oleh konsumen, dan data pembelian tersebut akan diberikan kepada konsumen. Data pembelian tersebut berupa nama barang, harga barang, dan total jumlah pembelian. Selanjutnya ada DFD pembayaran level 1. Di sini konsumen harus melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah bayar yang ada pada DFD produk tadi. Kemudian
pembayaran tersebut akan masuk ke dalam database pembayaran, yang selanjutnya dari database pembayaran akan mengeluarkan struk yang berisikan bahwa pembayaran tersebut telah lunas, dan struk tersebut kemudian diberikan kepada konsumen untuk memberitahu bahwa pembelian telah selesai dan pembayaran telah lunas. Selanjutnya ada DFD produk level 1, ini untuk admin. Di sini admin dapat mengakses data produk, menyimpan data produk, dan mengubah data produk. Admin dapat melihat data produk yang ada di database produk. Kemudian admin dapat mengubah banyaknya produk atau jika ada penambahan pengurangan produk, dan kemudian admin bisa menyimpan data produk tersebut. Yang selanjutnya, admin juga dapat mengakses atau melihat daftar produk yang sudah diperbarui di website eBengkel ini. Ada juga DFD montir. Jadi untuk bagian admin juga hampir sama dengan DFD produk. DFD montir juga admin bisa mengakses data montir. Selanjutnya, admin dapat mengubah data montir dan menyimpan data montir, dan juga admin dapat melihat daftar montir yang ada di bengkel ini. Kemudian ada DFD antrian, ini juga di bagian admin, hampir sama dengan DFD sebelumnya yang ada di bagian admin. Admin bisa mengubah data antrian, melihat data antrian, dan menyimpan data antrian yang ada di database. Dan ini untuk DFD admin level 1 untuk bagian login. Di sini jika admin akan login ke dalam website eBengkel, maka admin harus memasukkan username dan password. Username dan password tersebut harus sesuai dengan yang ada pada database admin. Jika username dan password benar, maka proses login akan berhasil. Begitupun sebaliknya, jika username dan password salah atau tidak terdaftar pada database admin, maka proses login akan gagal. Jika admin berhasil login dengan username dan password, maka admin dapat mengakses database admin dan dapat mengubah data admin, mengubah username dan password, yang kemudian proses login akan bisa dilakukan dengan username dan password yang baru. Sekian, terima kasih. Kali ini merupakan tampilan awal dari website untuk user atau konsumen yang dapat diakses oleh konsumen. Di sini terdapat beranda dari akun website kami, website dari eBengkel ini. Lalu terdapat navigasi jasa untuk menjelaskan lebih detail tentang jasa yang disediakan oleh bengkel ini. Lalu di sini ada fitur pesan antrian. Nah, di fitur ini kita dapat memesan nomor antrian atau daftar antrian mobil, sehingga kita tidak perlu lagi mengantri lama untuk mendapatkan pelayanan dari cuci mobil atau cuci motor ini. Contoh untuk daftar antrian mobil di sini yaitu dengan mengisikan nama, contohnya tulisan nama, nomor handphone, lalu alamat. Lalu kita pilih jam berapa kita akan datang ke bengkel ini untuk mendapatkan pelayanannya. Contohnya di sini saya memasukkan jam 1, lalu tekan tombol pesan. Nah, sudah muncul di daftar antrian mobil ini jam 1 atas nama Iksan. Untuk daftar antrian sama, untuk daftarnya kita mengisi form yang ada di bawah sini. Lalu ada fitur lain yaitu pesan montir. Nah, di pesan montir ini terdapat data montir yang tersedia di bengkel kami dengan status tidak sibuk, yang artinya tidak memiliki kesibukan atau pekerjaan sekarang ini. Nah, untuk memesan montir kita dapat
mengisikan form seperti daftar antrian tadi dan mengisikan nama, nomor handphone, alamat, dan keluhan yang dialami, misalnya mobil mogok. Lalu pilih montir yang akan kita pesan. Contohnya di sini saya memesan dengan nama Dede. Klik pesan. Nah, statusnya berubah menjadi sibuk karena telah kita pesan tadi ya. Nah, selanjutnya ada fitur produk atau beli produk. Nah, di sini terdapat katalog dan beberapa produk yang disediakan oleh bengkel ini. Contoh, di sini merupakan produk oli mobil dan motor. Contohnya, kita akan membeli satu buah produk di sini. Lalu kita beli. Nah, akan masuk ke keranjang kita dengan nama barang yang telah kita pilih dengan jumlah 1 dan total harga 216.000. Nah, jika kita ingin membeli barang lain, contohnya seperti souvenir, kita bisa klik tambah barang, produk, dan pilih fitur souvenir atau navigasi souvenir. Nah, di sini terdapat katalognya. Contoh, kita akan membeli pengharum mobil wangi kopi ini, Dioscan Coffee. Kita coba beli 3. Klik beli. Nah, sudah muncul di sini dengan jumlah 3. Dengan subtotal 60.000 dan total belanja 276.000. Untuk menyelesaikan pembelian ini, kita harus mengisi form data pembeli dan metode pembayaran. Sekarang kita isi data pembeli terlebih dahulu. Nah, setelah mengisi data pembeli, selanjutnya kita pilih metode pembayaran. Di sini terdapat 2 bank untuk melakukan pembayaran. Coba kita pilih BRI dan kurir, kita pilih JNE. Klik kirim. Nah, produk yang telah kita beli tadi telah berhasil terkirim pemesanannya. Selanjutnya, terdapat fitur tentang kami. Di sini merupakan penjelasan singkat tentang jenis usaha dan sejarah berdirinya bengkel tersebut, dan terdapat peta navigasi atau maps, Google Maps, yang dapat diakses oleh konsumen, sehingga jika ingin datang langsung ke bengkel bisa melalui ini, menggunakan Google Maps. Nah, ini merupakan tampilan awal dari website admin. Untuk admin ya. Untuk admin khusus untuk masuknya kita harus memerlukan username dan password. Contohnya di sini admin, lalu klik login. Nah, ini merupakan tampilan awal dari website sisi admin. Terdapat daftar antrian yang telah kita pesan tadi ya, dan nomor HP muncul di sini. Tadi di sisi user tidak ditampilkan karena merupakan privasi, jadi ditampilkan hanya di sisi admin saja. Di sini terdapat fitur menghapus untuk admin. Contohnya kita hapus 1. Nah, sudah hilang data yang telah kita pesan tadi. Selanjutnya, di data produk kita dapat menghapus produk. Dan dapat menambahkan produk yang baru. Contohnya di sini kita akan menambahkan produk oli baru. Setelah terisi,
yaitu nama, harga, dan ukuran dari oli tersebut. Sekarang pilih file untuk memasukkan foto produk tersebut untuk ditampilkan di katalog. Setelah dipilih, klik tambah. Nah, muncul di katalog dengan nama yang telah kita masukkan dan harga yang telah kita masukkan. Untuk data pembelian ini merupakan data pembelian yang telah kita masukkan tadi ya, dengan total belanja 276.000. Untuk data montir, di sini kita memiliki hak untuk menghapus data montir yang ada di bengkel kita. Misalnya terdapat pergantian karyawan atau gimana. Nah, contohnya kita hapus salah satu dari daftar montir mobil dan kita menambahkan karyawan baru di navigasi bawah ini. Lalu klik tambah. Nah, muncul di sini. Dan di sini tadi Dede statusnya sibuk karena telah kita pesan tadi ya. Nah, selanjutnya di sini ada data admin. Data admin di sini yang tadi kita menggunakan login merupakan yang admin ini. Kita bisa menambahkan admin yang baru. Contohnya dengan nama Iksan, username Iksan, dan password. Setelah mengisi username dan password, klik button tambah. Nah, admin yang baru telah muncul di daftar admin. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kami mohon kepada Bapak dosen dan para penonton yang akan menyaksikan ini di YouTube untuk memberikan saran dan kritik yang membangun bagi kami, sehingga kami bisa mengembangkan lagi aplikasi berbasis web yang telah kami buat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.